kembali lagi ke podcast Aurel Zoom. Ganas kau ya. Oke, kemarin kan kita udah membahas topik yang seram-seram ya di podcast sebelumnya. Nah, kali ini kebetulan kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional yang dimana tema pada bulan ini sangat-sangat menarik untuk teman-teman sekalian, yaitu membangun relasi dengan diri sendiri. Perlu kita ketahui teman-teman, relasi dengan diri sendiri itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Di sini saya membawa narasumber yang memiliki pengalaman yang sangat baik untuk menginspirasi kita sekalian. Boleh perkenalan namanya? Halo, saya Keisha Anggita. Saya siswi kelas 11 SMA Unggul Bina Kasih Nusantara. Boleh dong Kak Keisha ceritain pengalaman hidupnya yang bisa menginspirasi teman-teman. Tadi aku ya? Jadi Kak, dulu aku harus hidup sama standar orang lain. Standar orang lain tuh kayak mana ya? Kayak ya itu harus ngikut-ngikut mereka. Kayak mereka nanti beli iPhone gitu, iPhone 10 kan di zamannya di situ. Aku harus beli itu juga. Kalau di situ orang tuaku petani, habis itu orang tuaku kurang mampu untuk membeli hal kayak gitu. Prinsip orang tuaku lebih baik aku beli hal-hal yang berguna aja. Kan iPhone nggak terlalu berguna. Dulu HP aku tuh BlackBerry yang busuk-busuk itu, dan aku sampai kayak oh my god, teman aku iPhone, aku HP BlackBerry, kayak itu tuh malu-maluin banget kan. Kayak pokoknya hidup harus sesuai gengsi, kayak pokoknya harus ikut standar mereka. Sedangkan orang tua aku bilang, kau itu fokusnya belajar aja, jangan ikut-ikut gaya teman kau, kayak gitu kata orang tua aku. Keisha, Kak Keisha keluarganya ada berapa? Aku 4 bersaudara. Oh, bersaudara. Ya, Aku anak ke terakhir. Kayak mana lah, kakakku kuliah sibuk semua di situ, tapi aku harus ikuti gengsi kan nggak bisa. Orang tua kan terbagi, orang tua kan terbatas, biasalah petani, terbatas pekerjaannya. Jadi apa yang kamu lakuin selama SMA supaya bisa memenuhi Gengsi. Oh ya, ini paling fun fact ya. Aku kerja, habis aku kerja, aku gak ada belajar sama sekali. Di situ nilaiku kan aku lumayan bisa bahasa Inggris. Di situ nilaiku langsung jong semuanya, bahasa Inggris, semua nilainya corot karena aku selalu kerja. Habis itu aku gak pernah mentingin pembelajaran. Yang penting hidupku mewah, aku pakai tas mahal, aku pakai sepatu mahal, aku pakai HP mahal, kayak gitu. Sampai bener, ampun, nilaiku jelek kali di rapor. Kayak aduh, ampun, kan biasa cewek jarang kan nilainya jelek. Ini corot kali. Jadi gimana tuh respon dari orang tua kamu dengan nilai yang Orang tua aku nggak tahu. Bahkan kemarin oh my god, aku pernah dikasih duit untuk buat beli buku, aku nggak beli buku. Aku mau fotokopi bukunya untuk beli hal yang nggak berguna, kayak tas mahal gitu. separah itu dulu ya? Aduh, karena kan Kak, kalau misalnya kita nggak beli kayak gitu, kita dibully. Dulu tuh aku dibully, aku nggak pernah dibully gara-gara nilaiku segitu. Yang pernah aku dibully gara-gara aku nggak pakai barang-barang mahal. Berarti teman-teman kamu kelas-kelas atas semua lah ya? Iya, masalahnya mereka pintar terus kelas atas. Aku nggak kelas atas, dan juga aku nggak pintar saat itu karena untuk memenuhi ekspektasi orang lain, untuk memenuhi beli barang branded. Jadi gimana tuh sampai kamu tersadar atau apa mungkin? Dulu kan aku kerja, nilai aku corot, aku nggak dapat nilai rank. Aku dulu lumayan ranking Kak, kayak masih masuk 10 besar. Aku kan dari 30 orang, aku nggak masuk 10 besar sama sekali. Karena Palau tuh gak masuk 10 besar, aku kerja terus. Bahkan aku kerja itu aku dihina juga. Iya, nah SMA dibully lah ya. Dibully, kayak mana Kak? Siapa sih yang mau zaman sekarang, yang mau jualan di zaman sekarang, jualan gorengan harga 2.000-an? Bahkan gorenganku sampai dilempar. Itu parah. Berarti ada nggak kamu adu ke sekolah atau apa? Gak bisa Kak, karena kan bapak mereka pejabat. Oh, diaduin malah Aku dulu ditembak. petani, bapak mereka pejabat DPR gini, aku nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi kayak mana? Kan doa itu nggak seinstan itu. Aku marah, Tuhan, kenapa mereka bisa kaya, bisa pintar dengan hasil yang mereka tidak mau inginkan, kayak gitu Kak. Sedangkan aku udah berusaha semaksimal mungkin, aku nggak bisa dapat, nggak dapat. Aku kerja terus loh, aku kerja 24 jam nggak dapat apa-apa. Aku ke gereja. Fun fact, aku nggak pernah ke gereja. Kayak udah lama kali nggak ke gereja. Kerja keras ya? Iya, karena kerja keras
kehidupan sama diriku sendiri. Aku nggak bisa makan, tanpa buat adonan. Aku aja mandi semenit, nggak bisa, harus sampai ngadu-ngadu di sol gitu. Gak gitu lah kak konsepnya, maksudnya kayak sampai Ya mana tahu makan risol, iya. Ini juga ya kakak kita satu ini. Oke guys, jadi aku belajar, aku datanglah ke gereja saat itu. Terus aku nemuin ayat ini, Zakaria 1 ayat 1 sampai 12. Itu tuh kayak berisi seruan Nabi Zakaria kepada umat Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Ini kak bisa baca. Aku ingat, aku ketemu ini, aku langsung berubah. Kayak nggak langsung berubah, langsung terpikir, bom, Keisha, kalau kau kayak gini terus, kau mau jadi apa? Berarti seakan-akan tamparan dari Tuhan lah. Iya, tamparan dari Tuhan. Aku nangis, aku langsung balik ke rumah. Aku nangis, aku meratapi nasib 24 jam di situ. Aku nggak mau makan, nggak mau apa. Aku akhirnya minta sama Tuhan, Tuhan, aku mohon sama Tuhan untuk bikin aku makin semangat. Akhirnya aku jual semua barang-barang itu kan. Akhirnya apa? Nggak guna lagi, berputar lagi duit itu. Akhirnya aku belajar. Aku membangun relasi, aku mencoba untuk setiap seminggu itu setiap sekali seminggu itu bermeditasi untuk diri sendiri. Berarti ngulang waktu untuk diri sendiri lah. Terus aku juga ke gereja. Yang paling penting untuk kalian anak-anak muda, kalian harus tetap ke gereja. Apapun yang terjadi, gereja adalah salah satu hal yang membuat kita semangat hidup. Dan di sana juga kita mendapat hati yang lebih tenang dari gereja. Pokoknya teman-teman harus gereja. Apapun masalah yang teman-teman hadapi, harus tetap ke gereja. Dari situ aku tertampar, barulah dari situ aku ke gereja berdoa sering, barulah hidupku di situ mulai damai. Dan mulai ikut-ikut organisasi-organisasi gereja ya. Iya, aku ikut organisasi OMK. Aku bahkan dulu komuni aja nggak mau, karena aku benci kali sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih hidup aku kayak gini, sedangkan hidupku Tuhan bayangin anak pejabat, bisa beli apa aja, aku iri kali di situ. Minta langsung dikasih orang tua. Kita minta 10.000 aja sampai ngos-ngosan. Mereka 10.000 nggak ada lagi matanya di mata orang itu. Jadi Tuhan itu menjadi salah satu pedoman kita yang bisa menenangkan hati kita. Seperti cerita kakak ini tadi ya. Aku boleh nggak nanya sama kakak pernah juga nggak kayak gitu? Kalau saya sendiri mungkin pernah ya. Kayak boleh cerita dong, cerita ke penonton. Oke, cerita balik. Guys, ini spesial podcast dari Kak Aurel. Oke guys, mungkin ceritanya dulu saya juga keluarganya masih sedang kurang mampu dan mungkin orang tua saya terbilang miskin. Iya. Maaf. Tidak apa-apa. Mereka menyekolahkan saya dan tidak pernah mau untuk memberi saya untuk jajan, keluar untuk beli-beli barang. Pokoknya harus belajar 24 jam. Harus belajar, harus di rumah, pokoknya jarang dikasih untuk main keluar. Bahkan saya tidak pernah memiliki teman satupun. Di situ semua orang heran kepada saya, mengapa saya nggak mau bergaul, setelah pulang sekolah nggak nampak, nggak tahu kemana. Jadi di situ saya bosan. Gimana nggak bosan? Pulang sekolah belajar, nggak ada hiburan sama sekali. HP nggak ada, nggak pernah dikasih orang tua. Nah di situ saya bingung sama diri saya sendiri. Lalu saya dulu sering ke gereja, cuman ke gereja saya sekedar formalitas karena memang paksaan dari orang tua juga. Semua hidup saya itu serba dipaksa, sehingga saya juga bingung. Gereja dipaksa ya? Iya, gereja dipaksa, ngapain makan dipaksa, sekolah dipaksa ya, mandi dipaksa. Iya, jadi boring gitu ya. Boring ya. Jadi di situ kemudian satu hari kakak saya ngajak saya ke gereja. Paksaan juga itu paksaan juga. Itu diajak mumpung bayi diajak. Lagi mood. Kenapa dan tiba-tiba hati saya juga mau gitu ke sana. Jadi itu gereja orang muda Katolik. Nah jadi saya diajak ke gereja. Nah mendengar khotbah pastor, nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya ikut aja gitu, dari mau ikut dengar firman Tuhan di situ. Jadi di situ saya sadar khotbah pastornya, saya diberkati ya, banyak doa dan saya minta doa juga khusus kepada pastor. Jadi di situ saya merasa gimana ya, jati diri saya udah balik lagi gitu. Jadi makanya saya nggak pernah melewatkan gereja lagi untuk sekarang.
saya selalu ke gereja dan mengkomunikasikan diri dengan Tuhan. Dan diri sendiri. Iya, dan diri sendiri, karena dulu menurut saya diri saya itu nggak ada lagi. Saya cuma hidup, ya udah hidup gitu. Jadi nggak ada pedoman lah untuk hidup. Jadi membangun relasi dengan diri sendiri itu sangat penting, dan yang paling penting juga dengan Tuhan. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa membangun relasi dengan diri sendiri dan dengan Tuhan kita sendiri. Sekian dari podcast Aurel Zoom. Terima kasih, dan jangan lupa saksikan Podcast video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Dadah.